Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Hendra Official. Dan seperti yang saya obrolkan tadi, kita sudah jalan-jalan melihat seputaran lokasi di Aceh Trend. Terutama tadi ada juga tempat minum kopi, ada juga rumah Aceh, dan ada tempat meeting dan banyak hal yang sudah saya tunjukkan tadi bersama sang founder Ahmad Mirza Sapwadi. Dan sekarang saya sudah bersama beliau kembali dan kita akan ngobrol secara mendalam terkait dengan apa saja yang menjadi visi dan misi Mirza dalam membangun media massa online ini. Apa kabar, Ja? Alhamdulillah. Baik ya. Mirza usia masih cukup muda, kemudian sangat pembelajar sekali, banyak hal yang sudah dilakukan, punya media, kemudian banyak hal yang dilakukan, kemudian konsultan juga di bidang hukum, kemudian aktivitas mengajar dan lain-lain. Satu hal aja, apa yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dari apa yang sudah dirintis dari sekarang ini? Yang pertama, terima kasih dan selamat datang Bang Hendra dan tim di Aceh Trend. Tentunya setiap apa yang sedang ingin kita bentuk atau yang sedang kita bangun ya pasti punya tujuan gitu. Tapi dalam perjalanannya kita juga menghargai proses gitu, dan kita juga menikmati tantangan-tantangan yang mungkin ketika kita berjalan juga ya cenderung mewarnai proses itu sendiri. Nah, kalau dibilang apa yang hendak dicapai, katakanlah apakah ini sifatnya personal saya sendiri, tentunya ingin mengembangkan bisnis Aceh Trend lebih baik lagi ke depan. Iya. Baik ya, bisnis ini kan sudah dimulai sejak usianya sekarang sudah 4 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun sudah terverifikasi secara administrasi dan faktual oleh Dewan Pers. Kemudian Abang juga tahu pembacanya tidak sedikit, nyaris 45.000 per hari. Dan artinya banyak informasi yang ditunggu oleh pembaca. Nah, kalau dari cita-cita yang dia sampaikan tadi, apa yang paling menarik disampaikan? Persoalan hukum kah, politik kah, kebudayaan kah, atau apa di media yang... Kalau kita lihat kultur pembaca di Aceh, tentunya politik itu nggak jauh-jauh ya. Karena kalau kita lihat titik temu orang Aceh itu di warung kopi, pasti yang dibicarakan politik ya? Walaupun skup politiknya itu katakanlah mungkin tempat dia bermain gitu, tempat dia berkomunitas, atau ya katakanlah di kantoran atau di berbagai tempat komunitas gitu. Ya, jadi politik pasti tidak jauh-jauh. Tapi menjadikan media itu sebagai corong pemberitaan atau informasi politik juga membuat publik itu jenuh gitu kan. Dan politik tidak melulu politik itu ya pure politik gitu kan. Tapi juga ada sisi edukatifnya, ada sisi edukasinya. Bagaimana kita juga menerapkan jurnalisme pendidikan gitu, jurnalisme yang bukan mengarahkan pembaca ya, tapi kita memberikan informasi itu, dari informasi itu ada gagasan dan ada sesuatu yang tertinggal buat pikiran, buat pembaca itu memang bisa menikmati informasi itu dengan benar gitu. Benar. Artinya ada sesuatu yang dilihat sebagai pasar atau market, dan akhirnya Aceh Trend juga memfokuskan diri di situ, terutama di antaranya tadi itu ada bidang politik ya, tulisan-tulisan politik. Ini kan lebih kepada naratif dan opini ya. Jadi di samping ada news juga. Baik ya. Ingin tahu juga nih, memulai bisnis di usia yang tidak saja muda, tetapi tantangan juga akan banyak di situ. Sekarang Mirza usianya 30-an, memulainya 6 tahun yang lalu ya. Artinya memulai di usia 20-an lah seperti itu. Kalau kita bilang, kita baca dari CEO dunia itu semua under 30 ya, di bawah 30. Tantangan ketika membuat ini aja kan gak gampang ya, membangun infrastruktur, kemudian mencari sumber daya, kemudian mencari format yang benar seperti itu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya lahir Aceh Trend ini? Yang pertama, kita harus membentuk tim atau teman-teman yang punya visi yang sama gitu. Yang apapun yang kita sampaikan itu kita sepakat itu masuk akal gitu. Dan tentunya kalau anak muda itu kan biasanya ya dia sesuatu yang progresif ya, apalagi ini era disruptif. Ya, yang harus kita lihat bagaimana kecepatan ide yang kita sampaikan itu juga bisa mengikuti perkembangan zaman.
dan untuk mengupgrade gagasan itu juga tidak mudah kan. Ya butuh referensi yang kuat gitu, butuh bacaan yang cukup, dan juga butuh orang-orang yang berpengalaman gitu. Dan saya berusaha mengkombinasikan itu, mengkombinasikan dengan sumber daya manusia yang katakanlah memang expert di bidang media, dan juga tim manajemen yang juga kuat gitu benar-benar. Karena ya namanya perusahaan, walaupun kita kuat di ide, tapi ketika manajemennya tidak baik, ya itu membahayakan perusahaan itu sendiri. Artinya secara implementing harus dicari yang benar konsep antara bagaimana si founder dengan manajemen yang akan mengimplementasikan ini. Baik, pada masa itu kan Aceh tidak kekurangan juga dari sisi human resource ya. Tapi dalam memilihnya barangkali yang sesuai dengan ide, segmentednya, itu yang harus dipikirkan begitu ya kira-kira aja. Atau ya memang kalau kita lihat mungkin teman-teman muda ada yang expert, mungkin dia kalau di politik hampir semua orang membahas politik walaupun dia tidak terlalu konsen dengan politik. Lebih menarik sebenarnya Aceh Trend ini kalau mungkin dilihat secara seksama human interest itu yang lebih ini kan. Bagaimana kita melihat sisi-sisi kemanusiaan dalam pemberitaannya. Malah kalau di weekend itu ada sedikit berbeda. Bergeser, orang mungkin weekday itu melihat politik, hukum, human interest, dan kalau di weekend itu justru berita kuliner yang paling dicari. Kuliner, makanan, wisata. Ya wisata gitu. Oke. Jadi memulai bisnis di usia yang muda, tadi kita sempat sudah ngobrolin, itu kan perlu juga dukungan yang luar biasa. Dalam hal ini misalnya katakanlah finansial support. Peluang banyak nggak sih untuk membuat media itu, atau mungkin nggak perlu disampaikan berapa, tapi Mirza sudah punya strategi, artinya ini kayaknya bisa dilakukan tanpa harus merasa gamang atau khawatir untuk memulai seperti itu. Pastinya kalau startup itu memang yang menjadi yang menjadi apakah tantangan atau kecemasan ya. Kecemasan itu kan ketika bergerak itu memulainya itu dengan apa gitu kan. Pasti orang akan bicara, wah nggak cukup ide aja untuk melahirkan sebuah perusahaan yang tangguh kayak gitu. Nah kita memang dalam perjalanannya, saya sebelum bisnis media juga ada bisnis yang lain gitu. Itu yang menjadi modal sih sebenarnya untuk menggerakkan media. Jadi kalau kita dari nol juga tidak mungkin, tapi kita juga tidak harus berpikir bahwa kita memulai usaha itu harus punya uang sekian, dan juga seperti itu. Tetapi ketika kita estimasi ini buat equipment cukup, buat SDM cukup, buat operasional cukup, ya udah ngegas saja. Karena terlalu banyak pertimbangan juga, jadinya tidak akan jadi lambat. Iya. Memulai itu dengan berapa sumber daya manusia pada saat itu? Langsung banyak selengkap hari ini? Enggak. Tidak. Ya, kita memulainya saya dengan teman mitra saya pada saat itu. Ya beliau juga yang mengurus Aceh Trend selama 4 tahun. Ya. Dan di tahun keempat kita langkah kedua kita rebranding, kita memperbarukan logo kita, tagline kita, dan juga manajemen kita. Jadi tahun keempat ada perubahan yang radikal di Aceh Trend, dan kita membuat sebuah jabatan baru yang sebelumnya belum kita buat. Kalau dulu ada CTO, kita ini Chief Communication and Technology Officer. Jadi itu benar-benar yang mengembangkan bisnis. Saya pikir orang itu nggak perlu saya kenalin lah sama Mitra. Iya, baik. Dan berbisnis, memulai bisnis dari awal, membangun tim, kemudian maju mundur ya. Tadi ada keputusan ekstrim yang Mirza menyebutnya radikal, tapi mungkin Abang menyebutnya ekstrim seperti itu. Itu muncul dalam perjalanan. Apa yang menjadi kekuatan stamina Mirza sampai akhirnya merasa bahwa everything is running well. Misalnya kayak problem tuh ya udahlah, problem memang harus ada problem, tapi kan kita tetap harus melangkah ke depan. Apa nih yang dipikirkan pada saat itu? Nah, selama itu kebaikan, ya itu bukan halangan untuk menghentikan langkah kita. Selama menurut kita itu baik, ya kita akan berusaha menerobos apapun. Sekalipun itu dinding ya, walaupun nggak mungkin kita terobos dengan mudah, tetapi dengan usaha, niat, dan kebersamaan tentunya. Dan di situ dibutuhkan loyalitas juga, loyalitas tim dan kebersamaan. Karena
bicara Aceh Trend bukan hanya Mirza gitu, tapi juga tim dan juga wartawan, karyawan, pimpinan yang ada di seluruh Aceh, yang ada seluruh Aceh. Baik, kalau kita bicara media massa online nasional misalnya ya, rata-rata kan usia medianya memang sudah lumayan senior. Kalau kita nggak bisa menyebut tua ya, sudah senior, dan orang-orang yang bekerja di sana rata-rata juga secara umur sudah profesional. Mirza ini kan memimpin perusahaan, membuat perusahaan ini dalam kondisi yang muda dan teman-temannya juga muda juga. Bagaimana mengatur ritme leadership supaya terus berimbang dan bisa berlari dan berjalan bersama dengan tim? Karena yang harus dilakukan oleh pimpinan, karyawan juga founder itu adalah tunduk pada code of conduct-nya perusahaan ya. Jadi perusahaan ini punya aturannya dan punya job description-nya, pembagian tugasnya, dan itu hal yang melekat kepada pimpinan, pada karyawan dan juga wartawan. Karena ini yang bisa mengarahkan kita menjadi pekerja yang bertanggung jawab. Jadi selama kita memahami apa fungsinya kita, misalkan saya sudah mendirikan sebuah perusahaan ini, tanggung jawab saya sebatas mana gitu. Kemudian begitu juga ke level chief gitu, dan juga level manager dan level wartawan, apa tanggung jawab mereka. Ya selama mereka memahami tanggung jawab ini, saya pikir itu akan memudah jalannya perusahaan. Bahwa kendala itu datang, itu pasti ada. Ya. Tapi usia tidak menjadi hambatan ya? Iya, insya Allah. Tidak membangun tim. Okay. Dan selama terbuka ingin terus untuk belajar tentunya. Ya, keterbukaan adalah salah satu yang dikedepankan. Iya. Terjadi ini kan media ini tumbuh dalam kondisi yang memang juga peradaban teknologi cukup tinggi ya. Sekarang Indonesia memiliki bonus demografi, kemudian kita menggunakan teknologi informasi yang masuk dalam revolusi industri. Semua orang tidak lagi berpikir untuk mencari cetak, tapi membuat digitalize itu semakin dekat. Bagaimana penerapan itu di media Aceh Trend ini dan sejauh mana misalnya perusahaan ini memintain itu agar bisa memuaskan para pelanggannya, pembacanya seperti itu? Kita memang sedang mereformasi teknologi yang kita terapkan gitu. Namun proses itu ya nggak mungkin seperti membalikkan telapak tangan. Kita malah sempat mengeluarkan cetak dalam bentuk tabloid. Tapi saya melihatnya ini nggak terlalu prospek ke depannya, dan kita membuat dia hanya sekedar segmentasi gitu. Kalau itu menjadi kerjasama dan untuk menjalin kemitraan, itu produk itu kita buat. Tapi dia tidak menjadi produk yang kontinu. Karena memang prospeknya seperti tadi Bang Hendra sampaikan bahwa era digital ini semakin berlari kencang ya. Jadi kalau kita tidak juga antisipasi dengan penerapan teknologi yang ingin perusahaan kita pakai, nah justru yang membahayakan perusahaan itu sendiri. Misalnya tiba-tiba web down gitu kan, itu kan ada masalah dengan teknologinya. Orang mungkin dengan puluhan ribu sekali mengunjungi, sekali baca gitu. Walaupun itu sebenarnya ya bukan aib ya buat perusahaan daring, itu bukan aib. Perusahaan yang hebat sekalipun sering mengalami. Nggak mungkin kita sebagai makhluk yang lemah ini bisa mengerjakan semua dalam satu waktu. Ya mungkin ada yang multitasking, tapi untuk urusan-urusan yang ringan.